Abu Nawas menikahi janda galak. Dikisahkan, Abu Nawas dan istrinya tengah bertengkar hebat. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya, pertengkaran pun semakin memanas. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan guna menenangkan diri. Lalu ia duduk di atas rerumputan sambil merenung atas kejadian yang dialaminya. Angin pun berhembus sepoi-sepoi yang membuat Abu Nawas mulai merasakan kantuk. Tak terasa mata Abu Nawas langsung terpejam dengan sendirinya. Tiba-tiba datanglah wanita cantik menghampirinya. "Duhai suamiku, kenapa kau tidur di sini? Ayo kita pulang," kata wanita tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apa? Kau tadi menyebutku suami? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas. "Sudahlah, jangan berlagak bodoh. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu," balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita yang baru saja dijumpainya. Ia pulang ke rumah bersama wanita tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tak menjumpai istrinya. "Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa sih? Aku ini kan istrimu," jawab wanita itu. Kemudian si wanita menyuguhkan hidangan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk memakannya. Setelah waktu menjelang malam, Abu Nawas masih saja diliputi rasa keheranan apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa istriku adalah wanita yang berbeda?" tanya Abu Nawas dalam hati. Tak berselang lama, wanita yang mengaku istri Abu Nawas itu mengajaknya tidur bersama. Saat mereka rebahan di atas ranjang, wanita itu mulai berbicara tentang suami pertamanya. Dia bilang bahwa suami pertamanya adalah seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang. Abu Nawas kemudian bertanya, "Lalu aku ini siapa?" Wanita itu menjawab, "Kamu itu suami keduaku. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, tapi aku berusaha untuk menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai istri seperti aku." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tersinggung. "Hei, dengar ya, kau jangan salah. Istri pertamaku juga tak kalah cantiknya denganmu. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah kukenal." Seketika wanita itu menjadi marah, sehingga ia berkata dengan nada keras. Lagi-lagi Abu Nawas terlibat pertengkaran. Hal ini membuatnya kembali emosi. Ia pun lalu menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur dan terjerembab di lantai. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan. Ketika sidang pengadilan dimulai, wanita itu berkata di hadapan Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas supaya dihukum penjara. Dia telah melakukan tindakan kekerasan." Tuan Hakim bertanya, "Kekerasan macam apa yang dilakukan padamu?" Wanita itu menjawab, "Ketika kami berdua rebahan di tempat tidur, dia menendangku sehingga aku terjatuh ke lantai." Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah itu? Kenapa kau tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak melakukannya, Tuan Hakim. Permasalahannya begini. Pada waktu itu kami berdua sedang rebahan di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadirkan temannya dalam percakapan. Aku pun demikian, aku juga menghadirkan temanku dalam percakapan. Dengan demikian ada 4 orang di atas tempat tidur. Tentu saja tempat tidurnya jadi sangat sesak, sehingga istri kedua saya terjatuh dari tempat tidur." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini.
Sementara wanita yang merupakan istri kedua Abu Nawas tak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun langsung melemparkan palu pengadilan tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dan membuka mata, ternyata ia kembali berada di hutan. Alhamdulillah, ternyata tadi itu cuma mimpi. Segalak-galaknya istriku, dia tak pernah menuntutku untuk dipenjara, apalagi sampai tega melempar palu pengadilan di kepalaku, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas nekat menjual istrinya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya benar, Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku tidak mengenalmu." "Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik, kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada saudagar kaya, "Ya, kalau aku sih setuju-setuju saja. Tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Lah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar.
gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Allah sedang apa sekarang? Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Ampun Paduka, apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Justru saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia Baginda, ujar mereka. Sudah saya katakan tadi, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Tuan Abu, Anda dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Jadi begini Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tak pantas kalau hamba yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?
Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Hamba bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya Baginda, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya Abu Nawas? Tanya Baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun ar-Rasyid menjadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa, hari ini ada pesta pernikahan kawanku? Bukankah tempo hari aku sudah memberitahumu?" balas istrinya. "Oh iya, aku ingat sekarang." "Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Saking asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya, atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh, "Bubrak." Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga.
Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. Dia mencoba mengelabuiku, pikir Abu Nawas. Ia pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Dasar kau gila. Kamu membangunkan orang-orang dari tidur hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah," kata tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena. Jimat cepat kaya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan, mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang ada di pasar. "Sandal ajaib, silahkan dibeli sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Hah? Gimana maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut.
kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pemuda. "Tunggu dulu Tuan, seingat saya tuh tidak pernah mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan, sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Kakek ajaib. Memang betul pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah. Orang saling tegur sapa dengan keadaan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa.
Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang berkuasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbasa-basi sambil tersenyum. Dasar Oon, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, Oon." "Berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, Oon," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya gak bisa lah, Oon," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang ditahannya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, Oon," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya gak bisa lah, Oon," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan Oon Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. "Gimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa.
Baginda raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Kisah cinta Qais dan Laila. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu terkenal hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kisah ini berjudul Laila Majnun, yang maksudnya adalah tergila-gila pada Laila. Julukan Laila Majnun ini ditujukan kepada pemuda bernama Qais, di mana pemuda tersebut sangat tergila-gila pada Laila. Kisah ini sudah dikenal di Persia pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga asal Persia yang bernama Nizami Ganjavi. Kisah ini bermula pada seorang pemuda yang bernama Qais. Dia bukanlah dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga terpandang dan terhormat. Suatu hari, Qais disekolahkan agama oleh orang tuanya di salah satu pesantren di kota. Disitulah awal pertemuan antara Qais dan Laila. Qais pun jatuh hati pada pandangan pertama. Hari demi hari, rasa cinta Qais kepada Laila semakin menggebu-gebu. Namun karena ia bukanlah anak orang kaya, sebagai bentuk rasa cintanya, Qais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut, puisi-puisi indah Qais sanggup meluluhkan hati Laila. Laila pun menjadi jatuh hati kepada Qais. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan pujaan hatinya. Ia bahkan tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Tingkahnya inilah yang kemudian Qais dijuluki Majnun atau gila. Laila sendiri adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimang harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci, yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan lelaki yang beruntung itu adalah Qais. Begitu usia mereka berdua menginjak remaja, Qais yang dijuluki Majnun atau gila memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya tentu sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan Qais. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa memilih untuk selalu menyendiri di kamar. Hari-hari yang dilaluinya ia habiskan untuk merangkai puisi tentang pujaan hatinya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam. Dia adalah pemuda kaya raya dari keluarga terpandang. Meski hati Laila menolak, ia terpaksa menerima pernikahan dengan Ibnu Salam. Selama pernikahannya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi sampai menjamah kesucian Laila. Namun Laila tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya. Akan tetapi, Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita ini lambat laun sampai juga ke telinga Qais. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini.
Ia merasa berdosa karena telah membuat Laila tak bisa melupakan dirinya. Qais tak mungkin menjadi beban bagi hati Laila. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Ia ingin pujaan hatinya bisa melupakan dirinya, meskipun Qais sendiri tak sanggup melupakannya. Hari-hari yang dilalui Qais hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Hanya bermodalkan dahan kayu, Qais atau Majnun kembali merangkai puisi-puisi indah tentang pujaan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Namun, Laila tak mengetahui di mana keberadaannya. Setelah mencari informasi ke sana kemari tentang keberadaan Majnun, kemudian ia menjumpai kakek tua yang diyakini mengetahui di mana Majnun berada. Awalnya kakek tua itu tidak mau mengatakannya. Alasannya karena ia telah diamanati Majnun supaya tidak memberitahu kepada siapapun tentang keberadaannya. Namun, melihat Laila yang memohon dengan sesenggukan, kakek tua itu pun tak tega. Ia akhirnya menyetujui permintaan Laila, tapi dengan syarat. Kabar tentang kematian orang tua Majnun harus kakek sendiri yang memberitahu. Harapan Laila untuk bertemu dengan Majnun kandas tidak kesampaian. Meskipun hati Laila sedih, tapi setidaknya ia bisa berbicara dengan orang di mana orang tersebut bisa berbicara dengan pujaan hatinya. Matanya bisa memandang orang di mana orang tersebut bisa melihat pujaan hatinya. Suatu hari, ketika kakek tua itu menemui Majnun, ia pun menyampaikan kabar tentang kematian orang tuanya. Perasaan sedih, pilu, dan menyesal dirasakan oleh Majnun. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Sementara Laila setiap hari bolak-balik di makam orang tuanya Majnun. Ia berharap akan bertemu pujaan hatinya. Namun harapannya kembali kandas karena tak pernah sekalipun Majnun pulang mengunjungi makam orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, Laila tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya untuk selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Sebab tradisi keluarganya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun. Selama itu pula, Laila tidak diperkenankan menemui siapapun. Ia pun menangis. Ia tak terima dan tak tahan jika harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Sebab ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal akibat rasa rindu yang tak tersembuhkan. Laila meninggal tanpa mampu menemui Majnun sang pujaan hati. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kesedihannya yang begitu mendalam membuat Majnun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pinggir makam Laila sang pujaan hati. Konon, roh mereka bersatu dalam dunia yang abadi.
Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun, kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejatinya. Inilah beberapa kalimat puitis yang diucapkan oleh Majnun tentang pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Bila Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari bahwa cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Suatu hari, ada orang bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, apa menurutmu tentang keindahan dunia?" Majnun menjawab, "Seandainya seluruh keindahan dunia dikumpulkan menjadi satu, bagiku lebih berharga debu yang menempel di sandalnya Laila." Suatu ketika, saat Majnun hendak menemui Laila, tanpa disadari ia lewat tepat di depan orang-orang yang sedang sholat. Sekembalinya dari rumah Laila, Majnun ditegur oleh orang-orang yang tadi mengerjakan sholat. "Hei Majnun, hei gila, kamu tidak waras ya? Tadi waktu kami sedang sholat, kamu malah berjalan tepat di depan kami." Mendengar itu pun Majnun menjawab, "Maaf, saya sama sekali tidak menyadari dan saya tidak melihat kalian, apalagi melihat kalian sedang sholat. Karena saya bahagia akan menemui Laila, pujaan hatiku. Tapi saya heran, kenapa kalian yang justru sedang menemui Tuhanmu, kalian bisa menyadari dan melihat keberadaan saya?" Jempol Baginda Raja terpotong. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid, setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi ia justru memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Paduka, bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara. Karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas,
sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu di hutan. Namun kali ini ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asyiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraklah beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu mensyukurinya, karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Saya malah bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat, Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua, Paduka." "Kamu benar, Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga.